wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau mimpin? Ya, ketua kelas ya Mbak Kirana dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini gimana kabar kalian? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Oh ya, Bapak absen ya. Kirana, Hadir. Ara, Hadir. Luna. Hadir. Oh iya, ada yang tidak masuk atau hadir semua? Hadir semua. Oh, nihil ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita mengulas materi yang lalu ya. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, benar sekali Mbak Kirana, benar. Hak kewajiban kita memelihara atau merawat hewan dan tumbuhan. Ada yang masih ingat hak itu apa sih? Hak adalah ya Mbak Luna. Ada yang bisa membantu? Oh, udah lupa. Kakak terangin lagi ya. Hak itu adalah sesuatu yang sudah ada sejak lahir, seperti contoh hak diberi makan sama yang punya, atau hak dimandikan sama yang punya, atau hak memiliki tempat tinggal untuk hewannya itu yang layak dihuni. Sedangkan kewajiban, masih ingat kewajiban itu apa? Lupa lagi. Oh ya, kakak terang lagi ya. Kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Seperti contohnya kalau kita memelihara ikan, pasti kan kita punya kewajiban ya untuk memberi makannya setiap hari, ya kan? Ada lagi? Memberi makan. Ya, memberi makan udah. Oh. Memandikan. Ya, memandikan, membersihkan. Ya, memberi obat kalau sakit, benar. Sama satu lagi kewajibannya itu memiliki tempat tinggal yang layak. Sebelum pembelajaran ini dimulai, kita nyanyi bersama ya, biar happy suasananya. Oke? Nyanyi Garuda Pancasila. Bisa? Bisa. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tadi. Semangat sekali ya. Kalian tahu nggak sih dari lagu tersebut itu dasar negara kita itu apa ya? Ada yang tahu? Apa Garuda atau Pancasila? Ya, Mbak Ara benar. Dasar negara kita, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Terus ada yang tahu Pancasila itu ada berapa sih? 5. Apa aja? Yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, benar sekali. Itu adalah 5 Pancasila. Sekarang kakak akan jelaskan ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan belajar bersama menggunakan media pop-up book yang sudah kakak buat. Seperti ini. Nanti kita akan mempelajari bagaimana cara kita menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan menuliskan cerita pengalaman kalian ya. Nanti kalian akan membaca satu-satu di depan kelas. Begitu? Sudah siap semuanya? Siap? Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila.
Kakak sudah membawa media pop-up book Pancasila. Ini isinya itu tentang penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nanti kita belajar bersama-sama ya, anak-anak. Ya, sekarang kita melihat ini dulu. Ini gambar apa? Ini gambar Garuda Pancasila. Nah, di dalam Garuda Pancasila itu terdapat 5 sila Pancasila. Yang pertama adalah bintang, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, ya benar. Tujuan atau fungsi Pancasila ini agar terciptanya keharmonisan dalam berkehidupan bangsa dan bernegara, agar kita semua hidup tenang dan harmonis. Tahu kan anak-anak? Sekarang kita akan mempelajari sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila itu apa, anak-anak? Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang, yang berwarna emas atau kuning. Terus ini latar belakangnya berwarna hitam. Nah, ini bintang ini artinya sebagai cahaya atau anugerah yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Di sini sudutnya bintang itu ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5. Nah, ini artinya Pancasila itu ada 5. Terus contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari itu seperti contoh toleransi ini ya. Nah, ini udah ada gambarnya, ada Konghucu, ada Buddha, ada Islam, ada Hindu, ada Katolik atau Kristen. Jadi Indonesia itu beraneka ragam dengan agama dan budaya. Ada lagi contoh lainnya seperti mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa. Terus menerapkan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Yang keempat, menghormati antar beragama di Indonesia. Sekarang kita memasuki sila kedua Pancasila. Ada yang tahu bunyinya? Tahu. Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, benar sekali. Terus ini lambang sila kedua Pancasila itu apa? Rantai emas. Ya, rantai emas dengan berlatar belakang berwarna merah. Mata rantai ini berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan. Ada yang tahu maksudnya apa? Tahu. Apa? Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki. Iya benar. Kalau yang lingkaran? Melambangkan perempuan. Ya benar. Jadi artinya simbol ini mengaitkan antar kaum harus bersatu dan bekerja sama agar kuat seperti rantai. Ada yang tahu contoh penerapannya? Tahu. Apa ya Mbak Luna? Mengakui persamaan hak dan kewajiban. Ya benar. Ada lagi? B. Ya apa? Yang kedua? Saling mengedepankan toleransi dan tenggang rasa. Tenggang rasa ya Mbak. Yang ketiga? Ada yang tahu? Tahu. Apa? Itu Mbak Kirana? Belum. Pertemanan dengan siapa saja. Iya, menjalin pertemanan. Terus yang keempat, tidak membeda-bedakan ras dan Suku dan agama. ya benar. Yang kelima, berani menyuarakan kebenaran untuk keadilan. Oke? Paham? Paham. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila yaitu ini ya, ada yang digambar ya anak-anak. Ini keberagaman budaya atau suku di Indonesia. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Dayak, Jawa, Sulawesi, Madura, dan Papua. Ini semua bersatu menjadi Indonesia. Jadi Indonesia itu terdiri dari beragam ras, suku, dan budaya. Terus contoh penerapan lainnya itu bangga menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, melestarikan budaya Indonesia. Contoh penerapan Pancasila yang ketiga itu membantu keluarga, kerabat, atau teman yang kesulitan
Yang keempat, bekerja sama menjaga keutuhan NKRI. Yang kelima, ada yang mau menambahkan? Oh iya, Mbak Luna? Bergotong royong. Ya benar, bergotong royong. Ada lagi? Nggak ada? Ya. Yang terakhir itu contohnya nasionalisme. Paham? Oke. Sekarang kita masuki sila keempat Pancasila, yaitu Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini itu memiliki lambang ya. Lambangnya itu kepala banteng. Jadi artinya kepala banteng ini memiliki filosofi hewan yang suka berkumpul. Maksudnya adalah musyawarah antar orang-orang untuk melahirkan keputusan yang adil, dan dari keputusan itu diciptakanlah keputusan bersama. Contoh penerapannya itu ini ya, musyawarah RT ya. Jadi dari musyawarah ini kita bisa menentukan keputusan bagaimana sih yang baik agar RT ini bisa maju. Atau contoh lainnya itu mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan pendapat. Atau juga bisa keputusan akhir itu dalam musyawarah harus disetujui semua pihak. Paham anak-anak sila keempat tadi? Paham. Sekarang kita akan masuki sila kelima Pancasila. Bunyinya gimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa? Kaki dan kapas. Padi dan kapas ini artinya melambangkan kebutuhan. Dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Nah, pangannya itu berlambang padi. Padi itu kan bisa menjadi beras, sumber makanan pokok. Sedangkan sandangnya itu adalah kapas. Kapas ini bisa menjadi sebuah benang untuk pakaian atau kasur, ya, begitu ya anak-anak. Contoh penerapannya itu ini ya, pembangunan Indonesia itu harus merata dari Sabang sampai Merauke. Jadi semua itu harus merata dari listrik, sambungan internet, atau pendidikan. Contoh lainnya juga mengedepankan sikap adil antar sesama manusia. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban setiap hari ya. Yang ketiga, menghormati orang lain. Yang keempat, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ada yang mau menambahkan lagi? Apa? Mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Ya benar, mementingkan kepentingan umum. Sudah paham ya anak-anak? Dari kelima sila Pancasila ini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Yakin sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, kakak akan berikan sebuah cuplikan video. Nanti kakak akan tanyakan ya apa hikmahnya atau apa contoh penerapannya ya. Siap anak-anak? Siap. Saya sudah melihat atau menonton video penjual masker bekas. Apakah video itu menerapkan sila pertama Pancasila atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena berbohong. Ya, penjualnya itu berbohong. Katanya itu maskernya baru, ternyata maskernya bekas, ya kan? Terus ada lagi tambahan lainnya yang bisa diambil hikmahnya gitu? Menjual masker secara jumlah yang besar. Iya, maskernya tuh jumlahnya besar, mahal sekali kan? Satu kotaknya itu kan seharga 1 juta. Itu kan nggak kemanusiaan sekali ya kan? Seperti kita merampas orang lain. Berarti itu tidak kemanusiaan. Itu penerapan sila keberapa ya? Kok ke-1? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, benar sekali kedua. Terus dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah nggak sih berbuat jujur? Pernah. Nah, menurut kalian hikmah jujur itu apa sih agar hidupnya bagaimana? Hidup tenang, terus hidupnya bahagia, harmonis, tentram, dapat dipercaya orang lain. Jujur, kalian pernah tidak sih menerapkan sila kedua yaitu kemanusiaan? Pernah. Seperti apa? Menolong teman atau apa gitu? Menolong teman yang kesusahan. Ya, menolong teman yang kesusahan. Apa lagi?
Membantu sesama. Iya, bantu sesama seperti apa? Bersedekah. Terus apa? Beramal. Ya, beramal. Terus pernah nggak sih kalian menerapkan sila ketiga Pancasila? Pernah. Apa persatuan? Indonesia. Iya, berarti apa? Seperti apa? Di sekolahan atau di rumah gitu. Kakak beri contoh ya, kayak kalian bermain itu tidak membeda-bedakan teman. Ada lagi? Ini tidak membeda-bedakan agama. Iya benar, jadi kita harus saling mencampur. Terus penerapan sila keempat Pancasila, pernah nggak? Kayak bermusyawarah, berpendapat dalam kelompok, belajar atau di sekolah, pernah kan? Nah, kalau penerapan sila kelima Pancasila, keadilan sosial, apa? Keadilan sosial. Seperti contoh, kalian itu di sekolahan itu membagi-bagi tugas secara adil terhadap kelompoknya. Pernah kan? Membagi jajan kepada teman-teman secara adil. Jadi sama-sama banyaknya. Pernah? Nah, sekarang tugas kalian itu buat pengalaman yang sesuai dengan penerapan sila-sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Paham? Ada yang perlu dipertanyakan? Kita sudah paham tugasnya? Jadi kakak kasih tahu ya, misal kalian itu menerapkan sila pertama Pancasila. Saya ingin menerapkan toleransi, Kak. Saya dulu pernah punya teman begini, bisa. Atau sila kedua bisa, ketiga bisa, terserah. Yang penting sesuai dengan sila Pancasila. Siap anak-anak? Selesai semuanya menulis pengalaman? Sudah. Kalau sudah, kakak tunjuk ya salah satu dari kalian terlebih dahulu. Oke. Siapa yang mau? Duluan atau oh ya, Mbak Luna duluan. Pada suatu hari aku melihat temanku sedang berbicara. Ya. Dia sedang berebut makanan. Saya membantu teman membagikan makanan secara adil sehingga semua mendapatkan makanan. Terima kasih. Berarti itu Mbak Luna itu membagi makanan secara adil pada teman-temannya. Itu penerapan sila keberapa ya Mbak? Ya benar, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan buat Mbak Luna. Sekarang siapa lagi? Ya Mbak Arayol. Ya. Kelompok pada saat bekerja kelompok dengan cara adil dan Ya berarti Mbak Ara itu intinya membagi makanan secara adil dan bekerja kelompok secara adil ya. Berarti itu penerapan sila keberapa Mbak? 2 bisa, 5 bisa. Berarti sila kedua itu bunyinya gimana ya? Kedua, kemanusiaan yang adil dan ya bisa. Tepuk tangan buat Mbak Ara. Ya sekarang Mbak Kirana yang terakhir. hari saya dan teman saya sedang berjalan lalu uang teman saya hilang dan saya membantu untuk mencari uang teman saya. Saya menemukan uangnya dan saya mengembalikannya. Wah, mulia sekali Mbak Kirana. Jadi membantu temannya, uangnya hilang tapi dikembalikan secara utuh ya. Itu pengalaman sila berapa? Kok kedua? Kedua atau pertama? Pertama. Iya, pertama. Bunyinya gimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu Mbak Kirana itu menerapkan sikap jujur dan dipercaya oleh temannya. Tepuk tangan buat Mbak Kirana. Barusan kalian sudah membacakan pengalaman ya. Tapi bagus sekali sudah menerapkan penerapan sila-sila Pancasila ya. Ini sekarang kakak kasih lembar soal, kalian kerjakan secara mandiri ya. Kakak kasih waktu 30 menit. Ini Mbak Luna, Mbak Ara, Mbak Kira. Kerjakan semampu kalian, jangan sampai mencontek ya. Nanti
Setelah kalian mengerjakan, langsung kumpulkan ke kakak dan kakak beri nilai. Siap? Semuanya mengerjakan? Sudah. Ada yang belum selesai? Sudah ya. Ya udah, sekarang dikumpulkan ke kakak ya. Tak ambil ya. Ya. Mbak Luna udah selesai ya. Mbak Ara udah. Mbak Kirana udah. Kakak nilai ya. Kalian sudah mengerjakan soal-soal tadi. Sembari kakak menilai, kalian membuat ringkasan ya materi tadi ya. Masih ingat kan? Masih. Siap, semangat. Semangat buat ringkasannya ya. Nanti kakak lihat. Oke? Ini ada pekerjaan rumah yang harus kalian kerjakan. Besok kumpulkan ya. Ini lembar penilaian diri. Jadi nanti kalian mengisi kebiasaan kalian setiap hari di kolom yang sudah disediakan. Siap anak-anak? Siap. Ya, itu dikerjakan di rumah ya, kumpulkan besok ya. Kakak cek besok. Kalian kan sudah mengerjakan tes tertulis, meringkas, dan diberikan lembar evaluasi, sudah kan? Sudah. Nah, maka sekarang kakak akan mengulas sedikit materi yang sudah dijelaskan tadi. Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan sila pertama yaitu seperti toleransi antar beragama, meyakini adanya Tuhan. Yang kedua itu contohnya itu apa anak-anak? Mengakui persamaan hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban. Yang ketiga itu apa? Bangga menggunakan bahasa Indonesia. Iya, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Terus persatuan antara budaya dan kebangsaan Indonesia, keberagaman agama, ras dan suku. Terus yang selanjutnya, Melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. iya, yang keempat itu melakukan musyawarah bersama. Terus yang terakhir kelima, Mengedepankan sikap adil antara sesama manusia. iya, kemanusiaan yang adil dan beradab, harus adil. Ada yang perlu ditanyakan atau sudah paham? Sudah. Sudah paham? Sudah. Sebelum kakak tutup pembelajaran hari ini, kakak ingin memberikan apresiasi kepada kalian semua. Oke. Ini hasil evaluasinya ya. Mbak Saluna Melodia itu mendapat nilai 86. Ye, tepuk tangan dulu. Bagus, pintar. Yang kedua, Kirana Bilvina mendapat nilai 83. Keren sekali. Yang terakhir, Mbak Ata Yumna mendapatkan nilai 80. Gak apa-apa ya Mbak, tapi pintar. 80 itu keren sekali. Karena sudah melihat nilai-nilai kalian itu sungguh luar biasa sekali, sangat bagus sekali. Terima kasih pembelajaran hari ini sungguh sangat bermakna dan kalian mengikutinya sangat semangat. Mungkin pembelajaran berikutnya kalian harus lebih semangat lagi ya. Oke. Yang masih mendapat nilai di bawah seperti Mbak Ara, itu jangan berkecil hati, itu 80 itu sudah bagus sekali Mbak. Tapi mungkin besok belajar lagi ya. Kalau yang nilainya sudah tinggi seperti Mbak Luna, Mbak Kirana, itu belajar lebih semangat lagi agar mendapatkan nilai 100. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke, sebelum kakak tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas memimpin kembali berdoa. Iya Mbak Kirana. Berdoa baik. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa berolahraga dan memakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye. Bye.